malam pemirsa, Anda pasti masih ingat dengan kedua anak muda ini, Indra Kents dan Doni Salmanan. Keduanya adalah Crazy Rich yang telah bikin heboh karena suka memamerkan harta dan barang mewah di sosial media. Belakangan, kedua pria yang punya banyak penggemar ini masuk penjara karena dituduh terlibat investasi bodong berkedok robot trading. Robot trading hanyalah satu dari sekian banyak bentuk investasi ilegal yang terungkap sepanjang tahun 2022 ini. Masih banyak modus lain yang dipakai pelaku untuk memperdaya masyarakat. Satgas Waspada Investasi OJK mencatat kerugian investasi ilegal sepanjang tahun 2022 lebih dari 109 triliun rupiah. Nilai ini bahkan jauh lebih tinggi daripada total kerugian investasi ilegal tahun 2018 hingga 2021 yang hanya mencapai 13,84 triliun rupiah. Banyaknya warga yang terjerumus investasi ilegal ini diduga lantaran mereka mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu cepat yang dijanjikan oleh para pelaku. Kasus pinjaman online atau pinjol ilegal juga marak di tahun 2022. OJK mencatat kerugian akibat pinjol ilegal menembus angka 117,5 triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir. Para korban semakin terjepit karena pinjol ilegal juga mendatangkan kerugian lain seperti intimidasi, teror, hingga pencurian data pribadi. Salah satu kasus pinjol yang mencuat di tahun 2022 adalah kasus yang menimpa lebih dari 100 orang mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Kasus pinjol dan tipu-tipu investasi yang menjerat para mahasiswa IPB ini menjadi bukti kalau siapa saja bisa menjadi korban, termasuk mereka yang punya pendidikan tinggi. Penutupan aplikasi pinjol memang terus dilakukan aparat, namun pelaku dengan mudah bisa beroperasi lagi lewat aplikasi dan nama yang baru. Di tahun 2022 juga muncul sejumlah kasus penipuan investasi berkedok koperasi simpan pinjam. Modusnya sama saja, iming-iming bunga yang tinggi. Bahkan ada koperasi simpan pinjam yang total kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di sepanjang 2022 sehingga muncul begitu banyak korban penipuan investasi? Dan bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi di tahun 2023 mendatang yang katanya merupakan tahun yang penuh ketidakpastian. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Economic Challenges dalam episode Terjebak Tipu-Tipu. Munculnya skema Ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya. Beragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Memperkuat literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan sehingga masyarakat dapat makin berpartisipasi namun juga mendapatkan rasa aman. Pemirsa, telah hadir 4 orang narasumber bersama kita malam ini di studio Metro TV. Ada anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Friderika Widya Sari Dewi. Mbak Kiki, selamat malam. Terima kasih telah datang di studio Metro TV. Dan juga kemudian telah hadir anggota Komisi 11 DPR RI, Mbak Putri Aneta Komarudin. Mbak Putri, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan di samping kiri saya juga telah hadir Direktur Eksekutif Segara Institut, Bapak Peter Abdullah Rejalam. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak Rara. Oke, di sebelah Pak Peter telah hadir pemerhati koperasi dan keuangan Ibu Dewi Tenti Septi Artiani. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat malam, Mbak Rara. Terima kasih semuanya para narasumber telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Pertanyaan pertama ke Mbak Kiki terlebih dahulu. Mbak Kiki, apabila kita lihat data, Satgas Waspada Investasi OJK mencatat kerugian investasi ilegal untuk tahun 2022 saja, Mbak Kiki, mencapai lebih dari 109,67 triliun rupiah. Ataupun ini lebih besar dibandingkan kerugian 3 tahun 2018 hingga 2021 yang mencapai 13,84 triliun rupiah. Apa yang terjadi sepanjang 2022 hingga kerugiannya sangat besar, Mbak Kiki? Ya, sebetulnya cerita tentang penipuan ya berkedok investasi ya. Mari kita tidak menggunakan kata-kata investasi ilegal ya, karena sebenarnya investasi itu bagus. Dan ini sebenarnya bukan investasi ilegal, tapi ini penipuan berkedok investasi. Dan sebenarnya cerita ini akan terus
sudah lama sekali terjadi dan terus terjadi. Tetapi mungkin yang kemudian sekarang semakin marak dengan adanya sosial media, kemudian era teknologi sekarang, kemudian kita kemarin di era pandemi COVID, orang kemudian WFH, kemudian banyak sekali kemudian orang menjadi melek teknologi, digital dan lain sebagainya, dan modus-modus penipuan akan semakin marak. Dan kalau kita lihat memang di tahun 2022 ini penipuan ini sangat marak. Betul. Yaitu kalau kita lihat dari angkanya itu ada yang tadi koperasi yang Mbak Rara sebutkan itu sekitar 103 triliun sendiri, sisanya itu bermacam-macam, ada robot trading, money game dan sebagainya. Nah memang kalau saya melihat ini kembali ke masyarakat kita sendiri yang mudah sekali tertipu dengan iming-iming yang sebenarnya kalau kita menggunakan sedikit logika saja itu sudah sangat tidak masuk akal. Menawarkan bunga yang sangat tinggi, menawarkan ini sesuatu yang aman, udah pasti ya. Kalau memang dia bisa menawarkan setinggi itu, dia tidak usah menawarkan pada orang lain, dia pinjam aja dari bank, pasti dia masih dapat selisih yang lebih tinggi untuk bisa dia dapat untung sendiri, tidak usah mengajak masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah orang itu harus ngecek, selain itu tidak logis, cek dulu legal atau tidak, dan kebanyakan ini adalah ilegal. Kemudian kalau kita lihat ya, media kita, sosial media itu sangat mengagung-agungkan yang namanya gaya hidup yang hedonis seperti itu. Tadi dua nama yang tadi disebut itu kemudian bagaimana dia bisa mengajak anak-anak muda, Mbak Rara, dengan mobil sportnya, dengan rumahnya yang mewah segala macam. Orang itu harusnya berpikir secara logik sedikit bahwa ini too good to be true, sesuatu yang terlalu baik, terlalu menggiurkan, terlalu cepat, itu pasti kita harus curiga ini ada apa gitu. Jadi kalau saya melihat tadi dua itu ya, karena maraknya sekarang dengan era teknologi dan sebagainya, terus kemudian masyarakat sendiri yang mudah tertipu, greedy juga. Karena kalau kita lihat penipuan ini tidak hanya terjadi pada segmen tertentu, tidak hanya mereka yang kurang pendidikan atau mereka yang segmen tertentu, tapi dari semua segmen, dari yang pendidikannya tinggi, segmen ekonomi dan sebagainya. Jadi itu juga kembali ke sifat orang itu sendiri. Selain faktor-faktor yang tadi Mbak Kiki sebutkan, dengan melihatnya besarnya kerugian, kemudian maraknya kasus, apakah ini juga menjadi gambaran bahwa pemerintah dalam hal ini OJK kalah cepat dibanding pergerakan investasi bodong itu sendiri? Kita Mbak Rara ya, kita sudah menutup yang namanya ilegal ini sudah sekitar 5.000-an entitas kita tutup. Terus kita terus melakukan berbagai upaya. Memang mereka ini gerakannya cepat sekali. Dan mereka banyakkan juga menggunakan server di luar negeri. Jadi kita tutup, buka lagi. Kita sudah dengan Satgas Waspada Investasi, kita kerjasama dengan 12 kementerian lembaga, yang setiap hari kita melakukan cyber patrol, kita tutup dan sebagainya, kita terus melakukan edukasi. Tapi ini terus bermunculan. Jadi ini harus merupakan kerjasama dari seluruh pihak supaya mengedukasi masyarakat kita. Dan juga penegak hukum juga sama-sama. Baik, Pak Peter, tanggapannya? Ya, ini saya sependapat sekali dengan Mbak Kiki, ya Mbak Rara. Jadi ini kan selalu bicaranya tentang supply demand. Ya. Saya sependapat dengan Mbak Kiki, kalau ini jangan kita sebut investasi ilegal, investasi bodong. Investasi itu kata-kata yang sangat bagus ya. Jadi jangan kita gabungkan dengan yang jelek. Ya. Jadi ini adalah bentuk penipuan, yang penipuan ini terjadi karena adanya supply dan demand. Ya. Supply-nya akan terus tumbuh selama demand-nya ada. Dan demand itu memutus itu jadi harus seperti apa? Ya, memutusnya dari awalnya demandnya yang harus kita pangkas juga. Supply benar seperti Mbak Kiki sampaikan, OJK itu sudah melakukan, Satgas Investasi itu menutup yang ilegal itu setiap tahun berapa banyak. Itu kan berarti kan mengurangi supply. Tetapi selama demandnya ini masih begitu tinggi, maka sedemikian cepat juga begitu kita pangkas dia tumbuh kembali. Ya, ini yang akan terjadi. Jadi kalau demand-nya yang benar-benar kita pangkas habis, supply-nya tidak akan tumbuh. Tapi kecepatan antara tindakan dengan kemudian tumbuhnya tadi demand, tumbuhnya kemudian supply ini seperti apa? Nah, masalahnya ya, kita mengurangi demand ini membutuhkan waktu. Ya, karena persoalan di demand ini adalah persoalan perilaku. Perilaku greedy yang diimbangi. Ya, greedy ini yang paling utama sebenarnya, karena Mbak Kiki tadi juga sudah menyampaikan, ini terjadi tidak hanya di level bawah loh, bukan mereka yang hanya butuh hanya untuk makan, ya. Mereka ini kan butuh untuk lebih, ya. Apalagi kalau ngomongin investasi, mereka itu untuk lebih, untuk dapat yang lebih banyak, untuk lebih mewah, untuk lebih wah gitu loh. Nah ini kan berarti kan pendorong utamanya kan greedy. Nah selama masih ada unsur greedy di masyarakat kita, ya, dan greedy yang tidak
dipagerin dengan logika, dengan edukasi, dengan literasi, ya memang ini akan menjadi sasaran empuk dari mereka yang memang berniat jahat itu. Oke, Mbak Putri, mengenai penipuan berkedok investasi ini dengan melihat kerugian yang sangat besar, menurut Anda apa yang terjadi dari parlemen, dari sisi pengawasankah kemudian yang lemah atau seperti apa? Ya, sebenarnya banyak sekali faktor yang terutama salah satunya adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan kita, sementara inklusi keuangannya jauh di atas tingkat literasi. Berdasarkan data dari OJK yang terakhir 2022 sudah meningkat ya Mbak Kiki, sekarang tingkat literasi kita ada di 49%, nyaris 50%, sementara inklusinya sudah 85%. Jadi masih ada masyarakat yang membeli produk jasa keuangan tanpa mengetahui resikonya seperti apa. Jadi tentu yang terus kita dorong kepada OJK adalah bagaimana bisa terus menggenjot lagi edukasi terhadap produk jasa keuangan, terutama di era digitalisasi ini, di mana banyak sekali produk keuangan yang jenis kelaminnya aja belum diketahui oleh regulator. Makanya kita punya sandbox sekarang. Dan yang paling penting sebenarnya kita mempunyai segmen masyarakat yang sangat berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita mempunyai satu jenis sosialisasi yang sama untuk semua segmen masyarakat. Misalnya generasi saya nih, generasi milenial dan generasi Z, lebih tertarik dengan misalnya gambar dan sosial media gitu. Tidak bisa disamakan dengan misalnya produk sosialisasi untuk masyarakat di pedesaan gitu. Jadi tetap harus ada penyesuaian dan tidak bisa ada one size fits all untuk meningkatkan literasi kita. Oke, Mbak Kiki. Nah ini kan ada aspek sebetulnya mengenai aspek memberi perlindungan konsumen, edukasi, sosialisasi serta pelayanan. Kemudian kenapa aspek-aspek ini belum berjalan optimal sehingga masyarakat belum terlindungi dari penipuan berkedok investasi ini? Saya rasa namanya perlindungan konsumen itu harus satu rangkaian, Mbak Rara, mulai dari edukasi literasi itu sendiri. Jadi kita melihat ada 3 pilar dalam perlindungan konsumen. Yang pertama adalah edukasi dan literasi, tadi disebut Mbak Putri, bagaimana sekarang tingkat literasi dan edukasi, tingkat literasi dan inklusi kita itu masih rendah, walaupun naik dari 2019 ke 2022, dari 38 ke 76 untuk inklusi, untuk literasi, dan kemudian untuk inklusi juga kita sudah naik cukup signifikan ke 86%. Nah kalau kita melihat saat ini memang gapnya itu masih besar. Tadi kalau inklusinya lebih tinggi daripada literasi, itu akhirnya orang itu mereka menggunakan produk dan jasa keuangan tapi nggak paham. Nah ini juga menjelaskan di daerah-daerah tertentu kita punya heat mapping untuk provinsi-provinsi di Indonesia. Itu juga menjelaskan daerah-daerah yang inklusinya lebih tinggi dari literasi, mereka cenderung orangnya sifatnya untuk bisa berani mencoba produk-produk tertentu tanpa memahami, itu biasanya tingkat penipuan yang berkedok investasi juga sangat tinggi. Kemudian kita melihat pilar kedua, pengawasan market conduct, perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Ini yang terus dari pengawas kita lakukan terus-menerus dari seluruh sektor, baik itu perbankan, pasar modal, IKNB dan sebagainya. Yang ketiga adalah penanganan pengaduan nasabah. Dan ini atau konsumen. Ini terus kita lakukan secara bersama-sama, Mbak. Jadi merupakan satu kesatuan yang merupakan bentuk pelindungan konsumen itu sendiri. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh OJK sendiri, nggak bisa dilakukan oleh, kita harus secara bersama-sama keseluruhan lembaga yang ada di Indonesia. Oke, baik, kita ke Bu Dewi sebelum berbicara mengenai koperasi simpan pinjam yang kemudian ada juga terlibat dalam penipuan. Bagaimana tanggapannya terkait penipuan berkedok investasi ini? Ya, kalau saya melihatnya bukan cuma kurang literasi saja, tetapi melihat dari skala yang korban pinjol itu biasanya memang masyarakat bawah, adanya kesenjangan yang luar biasa di mana mereka sulit sekali memperoleh pendanaan dari bank. Sementara tadi seperti Bapak bilang ada supply dan demand. Demandnya luar biasa, apalagi pada saat masa pandemi itu luar biasa dan mereka harus memerlukan solusi. Solusinya apa? Yang paling gampang mereka lihat adalah yang datang. Dalam artian ditawarkan secara digital yang menyenangkan, gampang diakses seperti itu. Sekali klik kemudian uangnya ada. Nah pada saat itulah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tetapi memang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Korban-korban itu tentunya satu sisi bisa dimaklumi ya maksudnya bukan kebodohan mereka tapi karena mereka memang butuh. Nah disinilah satu sisi lagi adalah pengawasannya kemana. Karena gini, pada masa pandemi kadang-kadang orang itu bersiasat segala sesuatu yang digital itu menarik, seolah-olah itu adalah seperti misalnya fintech aja. Fintech itu kan bukan berarti
A ditambah digital sama dengan fintech, kan bukan seperti itu. Tetapi fintech itu harus ada izinnya, kemudian pengawasannya. Tetapi dengan bahasa-bahasa bahwa mereka adalah fintech, nanti mungkin ke koperasi ya, mereka adalah fintech dan segala macam, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang legal, legit buat anak-anak muda untuk melakukan transaksi seperti itu. Jadi selain supply dan demand, pengawasannya juga mungkin waktu itu ya tidak terlalu fokus. Ini sebetulnya jenis kelaminnya apa, sehingga masuk ke dalam pengawasan apa. Nah, selanjutnya kita akan berbincang mengenai koperasi yang seharusnya memiliki tujuan yang mulia, ternyata terlibat pada investasi berkedok, atau penipuan berkedok investasi seperti itu ya Bu Dewi. Kita akan bahas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.